في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Selamat sore, shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk kebersamaan kita ketika kita mencoba untuk sama-sama menggumuli bagaimana penginjilan atau evangelisasi secara kontekstual di era yang baru, dan kita akan melihat dalam konteks budaya timur. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat rentangan sejarah yang panjang dalam budaya Jawa secara khusus, sebetulnya ada trimatra, ada tiga aspek, tiga dimensi pergumulan spiritualitas orang Jawa. Tentu pergulatan seperti ini muncul dari rentangan sejarah yang panjang akibat perjumpaan dengan sistem nilai yang berkembang dari berbagai macam agama, keyakinan, baik itu agama-agama yang datang dari luar, yang disambut baik oleh budaya kita, maupun sebetulnya adalah spiritualitas lokal. Nah, tiga hal itu adalah yang pertama, kesadaran untuk ngupadi sangkan paraning dumadi. Yang kedua adalah seperti yang tercermin dalam semboyan memayu hayuning bawono, mendatangkan perdamaian dunia, kesejahteraan dunia. Kemudian yang ketiga itu adalah manunggaling kawula Gusti, karibnya hubungan atau relasi antara manusia dengan Tuhan. Entah bagaimana itu nanti akan digumuli, direfleksi, dan dirumuskan berdasarkan warisan panjang spiritualitas Nusantara yang berbagai tadi. Yang pertama itu sangkan paraning dumadi. Ungkapan seperti ini sebetulnya muncul itu bisa dilacak dari zaman Kediri ya, misalnya itu yang tertulis, misalnya karya Arjuna Wiwaha dari Empu Kanwa, sekalipun dalam bahasa Jawa kuno. Kemudian ketika terjadi Renaissance sastra Jawa di era Mataram Islam, muncul kata sangkan paraning dumadi. Artinya pencarian kita tentang asal-usul, asal-muasal, dan tujuan segala yang ada. Nah, nilai ini nanti ketika zaman Islam berjumpa dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan kepadanya pula akan kembali. Nah, pada masa pra-Islam, bagaimana kita memahami dan menggumuli tema ini? Misalnya, kita bisa membaca pada Prasasti Balitung, itu dari zaman Mataram kuno, Mataram Hindu, yang angka tahunnya itu 907 Masehi. Nah, di sana ada ungkapan yang menarik yang diwakili oleh tokoh Bimo atau Werkudara atau Bimo Seno ketika masih muda. Ungkapan itu berbunyi sigaligi mawayang buat yang macarita Bima Yakumara. Sigaligi itu nama orang, mawayang memainkan wayang untuk menyembah Yang, menyembah Tuhan. Bercerita tentang Bima ketika masih muda.
Jadi rupanya kisah tentang Dewa Ruci, tentang Bima Suci, itu sudah muncul di era awal perjumpaan antara sastra Jawa kuno dengan wiracarita India, yang di zaman Dyah Balitung itu disebut sebagai menjawakan Basya Mata, menerjemahkan karya-karya Begawan Abiyasa. Nah, salah satunya itu adalah tema tentang Bima yang mencari Tirto Suci Perwitosari atau Toyo Wening. Itu sesungguhnya sudah ada jauh sebelum zaman Wali Songo. Pencitraan Bima sebagai seorang muda yang mencari kebenaran itu mungkin khas Jawa, bukan khas India, karena di India Bima itu digambarkan sosok yang kasar, meskipun di Jawa juga kasar, tidak bisa kromo, tetapi sejak mudanya berkat kejujurannya dulu mencari sangkan paran. Itu digambarkan dengan kisah Dewa Ruci di Pasa Majapahit yang dibukukan dalam karya Jawa kuno masa akhir yang dikenal dengan Nawaruci. Kemudian pada era Kristen, kalau kita melihat pencarian Kiai Dasimah di Jawa Timur yang akhirnya dipertemukan dengan Mbah Kulen di Ngoro, itu adalah ngulati Toyo Wening, mencari Tirto Suci tadi, dan dia mendapatkan jawaban itu adalah Sang Kristus, bahwa barang siapa meminum air ini dia tidak haus selama-lamanya. Sekalipun konteksnya itu berbeda-beda, tetapi tentu setiap agama memiliki cara khas, cara pandang yang khas bagaimana budaya atau budaya spiritualitas lebih tepat itu dimaknai secara baru, secara kontekstual. Ketika Bima digambarkan mencari kebenaran di era Hindu, kemudian di era Islam itu diislamkan dengan sosok Syekh Meloyo yang digambarkan sedang naik haji, kemudian bertemu dengan sosok yang disebut sebagai Bagindo Kilir. Dan Bagindo Kilir itu sebetulnya kisah Islam tentang Nabi Kaidir, dan itu dikaitkan dengan Dewa Ruci. Pada masa Kristen itu dipahami sebagai Sang Kristus yang memberikan air yang hidup. Tema yang kedua adalah Memayu Hayuning Bawono. Nah, di era Hindu sebetulnya tujuan dari Dharma itu disebutkan dalam kitab Weda, itu muksa artam jagat hitayasca iti dharma. Tujuan Dharma adalah moksa, mencapai penyatuan dengan Tuhan dan menghadirkan jagat hita, yaitu perdamaian di bumi. Ini yang sebetulnya akhirnya diterjemahkan dengan Memayu Hayuning Bawono. Kemudian berjumpa dengan era Islam dengan ungkapan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Sementara manusia dalam praksis sangkan paran, di mana di satu pihak dia punya hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan manusia, ternyata klop dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas. Dalam versi liturgis yang sangat terkenal itu adalah Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bonae voluntatis. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada hablun minallah wa hablun minannas. Itu dalam konteks apa? Manusia bukan sekedar mengejar pahala di balik kubur di alam akhirat, tetapi juga bertugas memayu hayuning bawono. Dan yang ketiga, yang paling sublim itu adalah manunggaling kawula Gusti. Ini akarnya semakin kuat pada ajaran Hindu, ajaran Islam. Bagaimana kutub-kutub bertentangan, kadang-kadang paradoksal, ambivalen itu didamaikan dalam konteks budaya Jawa. Akar Hindunya ungkapan itu adalah Tattwam Asi, di mana Tuhan itu dianggap sehakikat dengan manusia, ibarat percik-percik gelombang dengan samudra maha besar.
ibarat percik-percik api dengan bara api yang besar, ibarat samudra luas dengan sungai-sungainya, sungai-sungai, percikan-percikan api, riak-riak gelombang itu adalah atman, ya manusia yang terdalam, yaitu jiwa manusia, sementara gelombangnya yang besar, lautan yang luas, kemudian samudra yang luas, bara api yang besar itu adalah Tuhan sendiri. Jadi artinya manusia sehakikat dengan Tuhan. Ketika era Islam masuk, Islam gaya pesisir yang sangat menekankan perbedaan antara manusia sebagai al-khaliq, pencipta, dengan manusia sebagai al-makhluk, ciptaan, itu ternyata mendapatkan kritik yang luar biasa karena terlalu mapannya etika Hindu. Maka kemudian muncul kasus Syekh Siti Jenar yang akhirnya itu diadili oleh pengadilan Demak. Trauma Syekh Siti Jenar ini, manusia dengan Tuhan itu satu seperti ajaran Hindu Tatwamasi, atau beda dualitas seperti ajaran Islam, hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Tidak ada persamaan apapun karena satunya ciptaan, satunya adalah pencipta. Seperti itu didamaikan pada masa penulisan Serat Centini, dan jawabannya ambivalen juga. Nurasiji nuraluru abedo nurabedo luru ningatunggil. Kalau dikatakan dua tapi satu, tapi kalau dikatakan satu adalah dua. Kalau dikatakan beda tapi tidak berbeda, kalau dikatakan tidak berbeda ternyata beda juga, dan dua-duanya adalah tunggal. Nah, inilah yang kemudian muncul dalam konteks bagaimana permenungan Kristiani tentang Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan itu salah satunya ditulis oleh seorang misionaris dari yang bekerja di Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur. Ini sudah era sending, ya, pasca eranya Tunggul Wulung. Itu adalah karya dari seorang penginjil Belanda yang bernama B.M. Skurman dalam bukunya yang berjudul Pambiae Kekeraning Ngawrit. Jadi tersingkapnya rahasia kehidupan. Di situ pula direnungi tentang manunggalnya Kawula Gusti dalam kaitannya dengan Sang Kristus, kemudian juga berkaitan dengan ngupadi sangkan paran, memayu hayuning bawono. Tiga hal ini menjadi permenungan khusus bagi setiap orang Kristen ketika berjumpa dengan budaya Jawa yang sangat mapan, yang adiluhung. Nah, kemudian puncak dari permenungan itu sebetulnya ketika orang Kristen menghayati dengan Tritunggal, ya, saya menyebutnya Wedaring Wahyu Tritunggal Jati, tersingkapnya Wahyu Tritunggal, seperti yang disampaikan antara lain oleh pengajaran-pengajaran Mbah Kulen di Ngoro, dan kemudian juga praeksistensi Kristus yang sangat baik diungkapkan oleh Kiai Tunggul Wulung dalam dialognya dengan Mbah Endang Sampurnawati. Dalam dua ungkapan yang muncul dari cangkriman antara keduanya, itu sesungguhnya merupakan model berteologi kontekstual pada zaman itu yang saya kira sampai hari ini masih sangat relevan, khususnya di tengah-tengah kekristenan yang cenderung populis, ya, cenderung sederhana, sehingga Tritunggal itu dipahami dengan nalar barat yang kering. Tapi sesungguhnya ketika itu diungkapkan dalam nalar timur yang lebih memberi ruang kepada kedalaman rasa, itu sesungguhnya tidak perlu harus ditolak, karena itu adalah pengungkapan tertinggi dari pengalaman manusia untuk menghayati Tuhan. Maka disitulah digambarkan dengan praeksistensi Kristus. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni, sebiting tanpa sangu. Jadi ratu adil
datang bertamu. Anehnya tamu itu yang menyilakan si tuan rumah. Kenapa tuan rumah di dunia ini tidak paham bahwa tuan rumah yang sebenarnya adalah tamunya tadi? Karena sang tamu tadi sekalipun dia pemilik penyelenggara alam semesta yang menjadi manusia, sebiting tanpa sangu dia datang dalam kepapaannya. Maka seperti apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Kemudian diperdalam lagi dengan ungkapan woh kemiri tiba saiki. Buah kemiri itu jatuhnya hari ini, tapi sudah bisa dipanen kemarin. Karena Kristus sebagai sabdo langgeng kang mijil saka Gusti kang Maha Langgeng itu tidak dibatasi oleh zaman, ruang, waktu. Karena Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, tentu bukan dalam kemanusiaannya yang kelihatan, tetapi sebagai sabda Allah. Dan sabda Allah itulah yang kekal. Dan itu kadang-kadang dikaburkan dengan kemanusiaan Kristus, sehingga dalam dialog itu kita sering untuk dikritik ya, seolah-olah bahwa manusia Kristus dalam kemanusiaan yang kelihatan itu adalah sabda yang kekal. Padahal sabda yang kekal itu yang praeksisten dalam diri Kristus ya, sehingga kita menyebut bahwa firman atau sabda itu sendiri adalah Allah. Kemudian ungkapan-ungkapan seperti ini sebetulnya menurut saya sangat relevan, khususnya dalam rangka menjawab kesalahpahaman saudara-saudara Muslim mengenai ketritunggalan ilahi. Nah, saudara-saudara, ini memang harus dibedah dari akarnya. Kadang-kadang orang memahami Tritunggal itu dipahami sebagai 3 oknum yang terpisah, padahal tidak seperti itu. Misalnya kalau kita membaca ya di dalam hadis Nabi, itu digambarkan sebetulnya landasan kenapa orang Kristen itu memberi tempat yang khusus pada Kristus. Itu alasannya sama, karena Kristus itu adalah kalimatullah atau sabda Tuhan, sabdo langgeng. Sekalipun orang Muslim menafsirkan ini berbeda dengan penafsiran Kristiani, tentu itu bukan hal yang aneh, karena memang ya Islam ya bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Tetapi sesungguhnya dasar keduanya itu sama-sama mengacu bahwa Kristus itu adalah firman Allah. Kristus itu adalah kalimat tuhu alkoha ila Maryam waruhu minhu. Kristus itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Maryam, kalau dalam iman Kristen oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dia menjadi manusia. Sekali lagi, saya tidak mencoba untuk menafsir teks hadis atau Quran, itu bukan wilayah saya, tapi artinya dengan gelar yang sama Kristus dipahami secara berbeda. Maka siapakah Kristus? Permenungan bahwa dia adalah sabda yang kekal itu telah ditangkap dengan sangat baik di zamannya Kiai Tunggul Wulung. Dan juga kalau dibandingkan dengan era sekarang, di mana banyak spiritualitas Kristen itu mengalami model-model pendangkalan, sesungguhnya menggali kembali pemikiran-pemikiran para founding fathers gereja kita sendiri, itu cukup menarik. Nah, kemudian tuduhan yang sering muncul, dan ini sebetulnya menurut saya ya, kita ini mengabarkan Injil itu sesungguhnya bukan dalam konteks seperti ketika Otto dan Gessler datang ke tanah Papua, bukan dalam konteks seperti Nommensen datang ke tanah Batak, bukan konteks yang sama dengan misalnya penginjil datang Yosef Kam misalnya ke tanah Maluku, atau Franciscus Xaverius juga di tempat yang sama. Karena yang mereka hadapi itu adalah agama-agama suku yang disebut folk religion. Nah, sementara folk religion itu kan lebih ramah terhadap iman Kristen, karena
kepada mereka Injil itu benar-benar diberitakan dengan asumsi mereka tidak mengenal siapa Kristus. Tapi ketika evangelisasi dilakukan di kalangan masyarakat yang sudah beragama Islam, tentu itu yang dilakukan bukan memperkenalkan Kristus, tetapi meluruskan pemahaman tentang Kristus.